kita mulai perkuliahan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen-nya. Kalian siapkan catatannya, karena saya yakin ini banyak yang harus dicatat, konsep-konsepnya, dan ini merupakan mungkin hal yang baru juga untuk kalian yang belum pernah belajar ini ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi pertemuan sekarang adalah pertemuan ke-9 mata kuliah kartografi tematik. Materinya adalah pengetahuan dasar mengenai pemetaan terestris. Nah, kemarin kan kita bahas mengenai kartografi tematik itu apa. Sekarang kita lebih spesifik ke pemetaan terestris. Jadi kalau pemetaan terestris itu adalah bagian dari kartografi tematik. Kenapa saya mengambilnya pemetaan terestris? Karena dulu Pak Iman sebagai kajur dan sebagai pengampu mata kuliah ini yang utama menitipkan ke saya, Pak Tio katanya itu alat-alat yang di lab maksimalkan katanya gitu, terutama teodolit dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai alat tersebut mahal-mahal dibeli jurusan tapi tidak bermanfaat untuk mahasiswa. Nah, intinya kan gitu. Makanya di sini saya ingin mencoba menjelaskan peruntukan alat-alat itu untuk apa. Salah satunya adalah untuk melaksanakan pemetaan terestris. Makanya di sini saya akan mencoba menjelaskan dalam setengah semester ke depan mengenai proses pemetaan terestris seperti apa. Nah, di guru, kalau kalian cita-citanya jadi guru, sebetulnya ini tidak terlalu dipakai ya, karena di guru tidak terlalu mengajarkan secara detail mengenai ini. Tapi jika kalian nanti berminat untuk di luar menjadi guru, ketika lulus, kalian nanti bisa mengaplikasikan ilmu ini di lapangan, terutama jika ingin bekerja di konsultan-konsultan pemetaan. Lumayan honornya, nanti tanya ke Pak Hadi ya, ke Pak Hadi tanyain, Pak Hadi per jam berapa? Mereka hitungannya kadang-kadang per jam. Dan itu kalau gaji honorer, mereka kerja sehari, Pak Hadi kerja sehari, honorer bisa dapat setahun uang segitu. Makanya kita lihat nanti ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertian pemetaan terestris. Nah, ada yang tahu ini alat apa? Teodolit. Station. Ada yang nyebut total station, ada yang nyebut teodolit. Oke lah, nanti kita bahas. Ada yang pernah pakai? Saya, Pak. Pernah? Bisa? Bisa waktu SMK, Pak, tapi lupa lagi rumus-rumusnya. Oke, nanti kita coba, terutama kita pakainya pada saat tidak WFH ya. Kalau di kampus kita nanti coba bersama. Apa yang dimaksud pengertian pemetaan terestris? Pemetaan terestris adalah pengambilan data dengan cara melakukan survei lapangan untuk mendapatkan hasil titik-titik pengukuran lapangan berupa X, Y, dan Z. Nah, apa X, Y, dan Z? Nanti kita bahas ya. Di mana hasilnya nanti dibentuk kontur dan data topografi lainnya. Oke. X, Y itu lintang bujur, kemudian Z itu bisa kita sebut sebagai ketinggian. Intinya seperti itu. Y-aksis, X-aksis, dan Z-nya ketinggian. Tapi nanti secara detail mungkin Pak Hadi akan membantu. Yang jelas pemetaan terestris adalah bentuk pemetaan yang pengambilan datanya langsung di lapangan untuk mendapatkan titik-titik secara detail. Gitu. Kan pemetaan itu tidak hanya bisa dilakukan di lapangan langsung. Memakai drone misalnya foto udara atau memakai citra satelit juga bisa tanpa melaksanakan langsung di lapangan. Tapi kalau yang pemetaan terestris ini khusus dilakukan langsung di lapangan. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Urgensi pemetaan terestris. Urgensi itu apa? Ada yang tahu? Urgensi itu keutamaan dari pemetaan terestris. Atau pentingnya apa? Pentingnya penggunaan pemetaan terestris menggunakan teodolit adalah sebagai berikut.
Oke, ini yang ada di jurusan seperti ini ya bentuknya ya. Ini yang ada di jurusan bentuknya seperti ini, itu namanya teodolit digital yang biasa. Nah, pentingnya yang utama adalah menghasilkan akurasi data yang dihasilkan secara maksimal. Jika kalian memakai GPS handheld, pernah dengar GPS handheld? Yang Garmin tuh yang ada di jurusan, yang bentuknya kayak HP jadul. Pernah pakai? Mungkin ada yang pernah pakai, ada yang Pernah tahu, Pak. Hah? Tahu ya? Pernah tahu. Soalnya juga kayaknya pernah ini apa dipakai bapak saya waktu itu. Pernah pakai di PKL pun mungkin pernah pakai. Itu kan kesalahan datanya itu bisa di atas 5 meter. Maksimal paling bagus tuh 5 meter distorsi datanya. Jadi ketika kalian mengupload di satu titik, itu kesalahannya bisa 5 meter di sekitar kalian. Tidak tepat di titik itu. Itu namanya distorsi. Kalau handheld, itu dia distorsinya 5 meter. Paling bagus. Oke, yang ada di jurusan itu. Kalau pemetaan terestris di sini, data yang dihasilkan memiliki distorsi sampai mili. Mili ya. Kalau yang tadi 5 meter, distorsinya kalau pakai GPS biasa sama. Tapi kalau dalam pemetaan terestris, itu dia sampai mili distorsinya. Berarti sangat detail kesalahannya. Hampir mungkin bisa dikatakan tidak ada kesalahan lah. Ya walaupun ada beberapa mili melencengnya. Sangat cocok untuk membuat perencanaan konstruksi. Contohnya gini. Jika kalian disuruh nanti untuk membuat pengukuran untuk membangun sebuah jembatan, konstruksi jembatan, kalian dikasih alatnya handheld misalnya GPS-nya. Kebayang nggak jika yang harusnya meletakkan fondasi itu di titik A, kalian akan bergeser 5 meter dari titik A tersebut ke titik yang lain. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi jembatannya miring gitu. Jika tidak miring pun mungkin runtuh. Nah, itu yang menjadi titik lemah jika kita menggunakan GPS handheld dalam konstruksi. Makanya dalam membuat konstruksi biasanya digunakan GPS geodetik atau GNSS ya. Sebentar kita dengerin adan dulu ya. Adan dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, urgensi yang pertama, yang tadi pemetaan terestris itu, dia pengambilan datanya sangat detail. Jadi tingkat kesalahannya mencapai mili. Kalau tadi GPS handheld itu dia meter, 5 meter. Nah, kalau yang pemetaan terestris memakai GPS geodetik, itu sampai mili. Oke. Kemudian yang kedua, efektivitas waktu pengukuran. Nah, pengukuran luas lahan yang besar bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat dan efektif. Nah, ini sebetulnya tidak gitu juga ya. Karena ketika kita menuntut untuk kedetailan yang tinggi, mungkin waktu yang dibutuhkan akan lebih lama juga. Tapi hasilnya ya bagus gitu. Jadi intinya ketika kita ingin menghasilkan kedetailan yang bagus, maka waktu yang dibutuhkan juga itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Biasanya ya sedang lah jika dibandingkan dengan jenis pengukuran yang lain, yang terestris ini cenderung ya bisa agak lama dikit gitu. Oke, kemudian data yang dihasilkan dari pemetaan terestris ini dia mudah diintegrasikan. Jadi data yang dihasilkan mudah diintegrasikan ke dalam software pemetaan seperti ArcGIS, AutoCAD, dan lain-lain. Jadi hasil pemetaan kalian menggunakan pemetaan terestris itu dia bisa langsung diintegrasikan menggunakan software. Jadi nanti datanya digital.
langsung diolah menggunakan komputer ya. Itu urgensi pemetaan terestris ada 3. Jadi ingat-ingat, nah mungkin nanti akan sedikit ada yang muncul di UAS ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke pemetaan terestris teknisnya seperti apa dan segala macamnya, kita akan bahas dulu jenis-jenis koordinat. Kenapa ini penting? Karena jenis koordinat yang dipakai pada pemetaan terestris itu sedikit berbeda dengan koordinat yang sering kalian dengar. Oke? Jadi jenis koordinat itu yang akan kita kenalkan di sini ada 2. Yang pertama ada koordinat geografis, yang kedua ada koordinat UTM. Oke? Kalian pernah dengar nggak koordinat geografis? Contohnya seperti apa? Lintang sama bujur, Pak. Lintang sama bujur. Terus salah satu koordinatnya coba sebutkan seperti apa? Saya akan tanya random aja ya. Agilar bisa menjawab contoh koordinat geografis seperti apa? Yang saya tahu Pak, contoh di pemetaan biasanya di peta teks kalau koordinat geografis bentuknya lintang dan bujur dalam bentuk derajat, menit, dan detik gitu. Derajat, menit. Kayak 10 derajat, sekian menit, berapa detik gitu. Oke. Itu koordinat geografis. Kalau UTM pernah dengar? Kalau UTM itu dia bentuknya apa ya? Kalau di rumus sih, jadi dari derajat itu kayak semacam meter gitu, apa ya? Kurang tahu sih pengertian yang aslinya, cuman yang saya tahu itu jadi dari misalnya 1 derajat 10 menit 9 detik nanti bisa dirubah satu derajat itu jadi 10 detiknya itu misalnya dibagi jadi waktu gitu Pak, atau jelasnya mah kurang tahu. Ya, tapi betul ya kalau koordinat UTM itu dia satuannya bukan derajat, menit, detik, tapi satuannya dia ke meter. Bisa meter utara atau northing, bisa meter selatan atau south ya. Nanti kita pelajari satu-satu. Sambil mengingat lagi, kalian kan di sini tingkat 3 ya. Siapa tahu udah pada lupa koordinat geografis itu seperti apa, kemudian koordinat UTM akan kita lihat nanti seperti apa. Oke. Di sini kita akan mempelajari dulu, akan mengulang dulu mengenai koordinat geografis. Koordinat geografis suatu titik di permukaan bumi ditentukan dari perpotongan meridian dan paralel yang melalui titik tersebut. Nah, ini ya. Jadi kalau koordinat geografis itu dia ditentukan dari perpotongan titik garis meridian dan paralel yang melalui titik tersebut. Tahu meridian yang mana? Meridian itu lintang atau bujur? Ayo, mengingat-ingat lagi, meridian itu lintang apa bujur? Dulu belajar kartografi pada tingkat 1. Ayo, ingat-ingat, meridian itu lintang apa bujur? Dari 34. Bujur Pak. Meridian itu bujur. Terus Kalau kalau bujur. paralel? Kalau paralel itu yang lintang. Oke. Tuh. Agilar lagi. Oke, yang lain nanti jawab lagi ya. Betul ya. Kalau meridian itu dia garis bujur. Kalau paralel itu garis lintang. Nah, ini gambarnya. Lintang atau latitude atau disebut juga paralel adalah suatu titik, pengertian lintang suatu titik adalah panjang busur yang diukur pada suatu meridian dihitung dari dan ekuator sampai ke paralel yang melalui titik tersebut. Nah, bingung ya kalau kalian membaca ini.
Kita lihat bedanya apa lintang itu. Ada yang disebut lintang utara dan ada yang disebut lintang selatan. Kalau lintang utara, dia patokannya adalah dari 0 sampai 90 derajat ke arah utara. Khatulistiwa. 0-nya di khatulistiwa, 90 derajatnya adalah di mana? Di atas, di langit. Di mana? Di kutub utara kalau lintang utara ya. Sedangkan kalau lintang selatan itu titik nolnya di khatulistiwa dan 90 derajatnya itu di kutub selatan. Oke. Pasti kalian masih ingat kalau hal itu. Jadi lintang itu yang membagi bumi ke dalam dua bagian, bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Utara dari khatulistiwa disebutnya lintang utara, dan selatan dari khatulistiwa disebutnya lintang selatan. Nilai maksimalnya 90 derajat, baik utara maupun selatan. Sekarang, bujur atau meridian atau longitude. Pengertian bujur suatu titik adalah panjang busur yang diukur pada suatu garis paralel antara meridian titik pengamatan dengan meridian 0 atau meridian Greenwich. Harga dari besarannya adalah, nah kalau kalian baca ini juga pasti bingung ya. Yang jelas secara sederhananya, garis bujur itu titik 0-nya adalah di Greenwich. Pernah dengar itu? Greenwich. Greenwich itu di mana? Inggris. Di mana? Inggris. Di Inggris, Pak. Inggris. Greenwich itu adalah, ya betul, salah satu tempat di Inggris. Atau di Britania Raya lah, sama saja. Jadi, arah timur dari Greenwich disebutnya dia bujur timur. Arah barat dari Greenwich disebutnya bujur barat atau meridian barat. Derajat maksimal dari garis bujur berapa derajat? Kalau yang tadi kan 90 derajat kalau lintang. Kalau garis bujur berapa derajat? 180. Tuh, siapa itu? Yandi, Pak. Jadi, oke. Betul, garis bujur maksimalnya 180 derajat, baik bujur barat maupun bujur timur. Nah, sekarang saya tanya, pertemuan 180 derajat bujur barat dan bujur timur itu di mana? Lokasinya? Ada yang tahu? Kan tadi kalau Oceania, bukan Pak? di mana? Oceania. Di Oceania. Ya bisa jadi samudra apa? Pasifik. Samudra Pasifik, betul. Jadi pertemuan antara bujur barat dan bujur timur 180 derajatnya itu di Samudra Pasifik. Dan itu disebut sebagai garis tanggal internasional, ya. Jadi jika di Amerika masih tanggal 27, di kita sudah tanggal 28 gitu. Karena di situ di Samudra Pasifik itu adalah garis tanggal internasional. Oke. Nah, ini dari 0 sampai 180 ke arah barat dari meridian disebut bujur barat, dan dari 0 sampai 180 derajat ke arah timur disebutnya bujur timur. Nah, ini konsepnya ya, kalian sudah pasti paham. Kita lanjutkan. Oke. Ini contoh garis bujur, yaitu dari arah utara ke selatan. Dari arah utara ke selatan. Misalnya ini titik nolnya, Greenwich-nya, patokannya di sini. Ke arah kanan atau ke arah timur disebutnya bujur timur. Ke arah barat, ke kiri disebutnya bujur barat. Kemudian kalau untuk garis lintang, yang ini titik nolnya yaitu di khatulistiwa,
Ke arah utara dari garis lintang 0 ini disebutnya lintang utara, dan ke arah selatan dari 0 ini dari khatulistiwa disebutnya lintang selatan. Oke. Tuh. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Sebelum dilanjutkan? Sudah bisa? Atau lagi pada asal? Mikrofonnya buka semua. Bentar Pak, tadi lagi ke belakang. Oke, yang lain silakan rame lah. Ini saya serasa ngobrol sendiri jadinya. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya Pak. Oke. Mohon maaf sebelumnya izin off kamera dulu ya Pak, karena sinyal di sini sedang jelek gitu. Kenapa gitu untuk garis Greenwich itu adanya di Britania Raya gitu Pak, tidak di tempat lain misalkan. Terima kasih Pak. Kalau keluarga kalian yang menentukan, mungkin titiknya ada di Tasik gitu. Paham maksud saya? Karena ini yang menentukannya adalah pertamanya orang sana, yang membuat patokan awalnya, saya lupa lagi namanya siapa, makanya disitulah ditentukan bahwa titik 0 meridian itu di Greenwich. Ya kan, dari utara ke selatan, titik 0-nya itu di Greenwich tepatnya. Kalau yang menemukannya orang Sunda, di Jawa Barat mungkin titik 0-nya bisa di Bandung. Tapi kan ini enggak gitu, karena mungkin dulu orang awal yang menemukan tentang teori ini adalah orang Inggris, makanya dia menentukan titik awalnya itu adalah di Greenwich. Itu ya, karena kan kalau titik 0 dari bujur itu bisa di mana saja sebetulnya, tergantung kesepakatan internasionalnya seperti apa. Kalau titik 0 garis lintang itu kan udah absolut, udah pasti. Kalau titik 0 garis lintang pasti di khatulistiwa. Kalau yang titik 0 meridian itu memang bisa di mana saja. Itu makanya disepakati titik 0-nya di Greenwich, karena mungkin waktu itu penemu pertamanya adalah ya mungkin orang Britania gitu. Oke, itu siapa tadi yang bertanya? Siapa? Terima kasih. Rizky Nugraha Pak. Nugraha, oke. Cukup, ada yang tanyakan lagi? Koordinat geografis? Kita lanjutkan ya. Konsep jarak pada koordinat geografis. Ini sedikit mengulang saja. Setiap satu derajat itu dia adalah 60 menit. Dan setiap 1 menit itu dia adalah 60 detik. Ingat ya, kalau derajat itu dia tanda 0 di atas seperti ini. Kalau corak 1 itu dia menit. Kalau coraknya 2 seperti ini itu detik. Oke. Ini pertambahannya sama seperti jam atau waktu ya. Kalau misalnya lebih dari 60 detik, dia akan pindah ke sini 1 ke menit. Kalau menitnya lebih dari 60 detik, kalau menitnya lebih dari 60 menit, dia akan nambah ke derajatnya 1 gitu. Jadi seperti jam. Oke. Kemudian konsep jaraknya, setiap 1 derajat sama dengan 111 km. Misal, jarak antara Bandung Tasik itu 1,5 derajat atau 1 derajat 30 menit. Berarti jarak Bandung Tasik berapa kilo? Ada Aulia di sini? Ada, Pak. Ada. Bisa menjawab pertanyaan saya? Iya, maaf, tapi suaranya Bapak putus-putus, Pak, kalau di saya. Saya ulangi. Jika Bandung Tasik itu 1 derajat 30 menit, berapakah jaraknya antara Bandung dan Tasik dalam kilometer? Satu 30 menit ya, Pak?
1 derajat 30 menit. Berapa Aul? Sebentar, Pak. Kenapa? Tinggal dikalikan saja. Atau ada yang sudah? ...166,5 bukan Pak? 166,5. 66,5. Gimana cara ngitungnya, Gilar? Kan 1 derajat 30 menit. Kan 1 derajat sudah pasti 111 km. Nah, kan 1 menit itu 1,85 km, jadi 30 dikali 1,85. Hasilnya tadi itu, kalau 30 kali 1,85 itu 55,5. Baru ditambah yang ke 111. Jadi 66,5. 66,5 5 km. kilometer ya. Bisa? Yang lain bisa nggak? So, sebelum saya lanjutkan, tanya dulu kalau belum bisa. Apa yang susahnya? Ini konsep jarak pada koordinat geografis. Atau saya tanya lagi, saya bikin soal lagi. Jarak Tasik ke Jogja itu dia 3 derajat 15 menit 30 detik. Berapakah jarak sebenarnya? Kedengeran? Kedengeran nggak? Tiga derajat 15 menit 30 detik. Tasik Jogja itu perkiraan saja ya, saya ngarang. Tapi latihan untuk menghitung. Kira-kira jarak sebenarnya berapa? ...361,65 kilometer. 61,65 kilometer. Dari mana? Jarak ke Bandung teh berapa? Dari tadi kan yang 3 derajat dikali 3 jadi 333. Terus yang 15 yang 15-nya terus dikali 15, lalu yang ketiganya itu yang menitnya dikali 30 kan. Jadi 321. Ya, 111-nya dikali 3, kemudian 15-nya dikali 1,85 dan 30 derajatnya dikali 30 meter. Itu. Ada yang masih belum bisa? Saya lagi bikin peta geomorfo. Nanya ke si Farhan, Han gimana caranya? Gak tahu, aku juga belum pernah bikin. Han gimana caranya? Ya, Abi lagi bikin. Tahu dah, aku belum bikin. Siapa itu yang ngobrol? Kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah. Halo? Terus ini masih pada hadir gak sih? Jenis batuan. Ada Pak, maaf baru ganti jaringan. Hadir Pak. Kalau bisa jawab bisa, kalau tidak bisa jawab nggak bisa ya. Saya akan tanya nih.
Bisa paham yang ini? Bisa paham yang ini? Paham, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau muncul di UAS, bisa ngerjain? Insya Allah. Bisa, Allah, Pak. Pak. Bisa Allah, bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Ini konsep jarak. Satu lagi lah, saya kasih soal satu lagi. 2 derajat, 35 menit, 15 detik. Pakai kalkulator ya biar cepat. Saya akan tanya, disebutin namanya ya. Hendra Ibrahim, ada gak? Iya, Pak. Berapa? Ada. 285,45. Yang ketiga itu 15 ya? Ya. 15 detik ya, Pak, yang tadi itu terakhir? 15 detik. Betul. Ya, 285,45 kilometer. 285,45 kilometer. Iya. Yang lain ada yang berbeda? Ada, Pak. Berapa? Oh, berbeda. 287,2 kilometer, bukan, Pak? Berapa? 287,2. Kalau yang Hendra tadi berapa? 285,45. 285,45. Hasilnya 2. Bentar. Saya hitung ulang. Dua 287,2 hasilnya. Oke. Awas, hati-hati. Berarti tadi yang benar yang siapa? Jawaban yang kedua ya? Iya. Oke. Bisa lah ya. Tapi jangan rusuh ngisinya, nanti ada yang salah. Oke, saya lanjutkan. Itu konsep jarak pada koordinat geografis. Nah, sekarang kita lihat koordinat geografis Indonesia. Ada yang ingat berapa? Ayo, saya kasih bonus kalau ada yang bisa. Sebelum 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara sampai 11 derajat 75 sampai 95 derajat bujur timur sama 141 bujur timur, Pak. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tuh. Sekarang saya tanya, jarak dari Sabang sampai Merauke berapa? Ayo hitung. Pakai rumus yang tadi. Lima 5.106 kilometer, Pak. 5.106. Siapa ini? Yandi. Yandi. Dari mana 5.106? Dari 141 dikurangi 95 dikali 111, Pak. Betul. Itu jarak dari Sabang ya, dari paling barat sampai ke paling timur atau Merauke-nya. Secara perkiraan seperti itu. Jadi setiap 1 derajatnya 111 kilo,
Makanya selisih antara 141 sampai 95 derajat itu dikalikan ke 111. Ditemukanlah jaraknya. Sekarang jarak dari utara ke selatannya berapa di Indonesia? 555. Top itu. Dari Sangihe sampai Sape. Sangihe di Sulawesi Utara sampai Sape di Nusa Tenggara Timur. Berapa derajat? 11 kurangi 6 dikali 111 jadi 555. 1887 kilometer, Pak. Kenapa beda? Kalau saya mah ditambahkan, Pak, 6 ditambah 11 dikali 111. Kalau yang tadi 11 dikurangi 6 ya. Jadi yang benar yang mana? 6 tambah 11. Kenapa? Yang ditambah Beda lintang utara sama lintang selatannya, Pak. Karena itu dia beda lintang. 6 itu dia lintang utara, 11 itu dia lintang selatan. Makanya ditambahkan, bukan dikurangi. Kalau yang tadi bujur timur semua, makanya tinggal dikurangi saja. Gitu. Oke, paham itu? Betul jawabannya yang 17 ya. 17 kali 111 sama dengan 1887 km lebar Indonesia itu. Panjangnya tadi sekitar 5.000 kilo dan lebarnya sekitar 1.800 kiloan. Itu Indonesia. Bisa ya? Itu koordinat geografis. Berarti kalian sudah paham lah. Oke, kita sekarang lanjutkan ke koordinat UTM. Nah, ini mungkin kebanyakannya masih baru untuk mengenalnya. Kalau koordinat UTM itu atau disebut juga Universal Transfer Mercator merupakan koordinat yang diambil dari sistem proyeksi Mercator atau silinder. Pernah dengar ya proyeksi silinder itu seperti apa? Proyeksi tabung. Tahu proyeksi? Dulu kartografi sama siapa? Pak Darwis. Pasti menjelaskan proyeksi itu apa. Masih ingat proyeksi apa? Proyeksi. Ayo, yang suka pegang arti pasti tahu. Masa Penggambaran, apa proyeksi? Penggambaran, Pak. Penggambaran apa? Penggambaran binatang, penggambaran tumbuhan, atau penggambaran apa? Penggambaran muka bumi. Terus? Penggambaran ini Pak dari yang kayak globe ke bidang datar kayak gitu. Tuh. Proyeksi itu penggambaran atau ya pemindahan lah dari bentuk bumi yang bentuknya bulat seperti globe itu ke bidang datar. Itu namanya proyeksi. Jenis proyeksi secara umum kan ada 3. Ada silinder atau mercator, ada kerucut, ada juga yang terakhir azimut. Kalau yang silinder itu di daerah khatulistiwa, kalau kerucut itu di daerah lintang sedang, kalau azimut di daerah kutub. Masih ingat itu? Dari 3 jenis proyeksi itu pun dibagi 3 lagi. Ada yang normal, ada yang transversal, ada yang oblik. Jadi kalau yang silinder itu ada silinder normal, transversal, oblik. Begitupun yang kerucut dan yang azimut. Wah, ini pengetahuan lalu ya yang sudah dijelaskan di kartografi. Kalian tinggal mengulang saja. Nah, kalau koordinat UTM ini itu diambilnya dari proyeksi Mercator atau silinder. Nah, pada UTM bumi kemudian dibagi menjadi beberapa zona dengan satuan meter. Betul. Kalau yang UTM itu tidak mengenal derajat menit detik, tapi langsung meter. Oke. Pada UTM ini, bumi akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kalau yang utaranya N, tandanya atau north, yang selatan itu S atau south. Tuh.
Kan kalau yang tadi mah dikenalnya ada lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur, ada 4 ya. Kalau yang UTM itu cuma 2, north dan south aja. Tapi zonanya ada banyak. Kita lihat bagaimana pembagiannya. Ini zona untuk UTM atau Universal Transfer Mercator. Jelas nggak di HP kalian? Jelas. 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 Ada berapa zona? 60. 60. Zona UTM di seluruh dunia itu ada 60 zona. Tuh. Kemudian setiap zonanya berapa derajat? Ada yang tahu? Lingkar bumi berapa 6 derajat? derajat. Hah? 6 derajat, Pak. Kenapa? 6 derajat. Kenapa 6 derajat? 360 dibagi 60. 360 lingkar bumi dibagi 60 zona. Di dalam satu zona itu jaraknya adalah 6 derajat. Jelas ya? Oke, ini UTM. Jadi kalau di UTM itu tidak ada bujur barat, tidak ada bujur timur, yang adanya hanya utara dan selatan. Oke. Kita lihat nanti utara selatannya di mana. Nah, ini betul tadi kata Gilar, satu zona itu 6 derajat untuk UTM. Jadi 102, 108 ini ada 6 derajat, 108 ke 114 ada 6 derajat juga. Nah, kalau yang membedakan utara dan selatannya atau northing dan southnya itu, terlalu cepat. Yang membedakan utara dan selatannya itu adalah garis khatulistiwa. Jika di atas garis khatulistiwa itu disebutnya north. Jika di bawah garis khatulistiwa atau di bagian selatan garis khatulistiwa itu disebutnya south. Misalnya ini zona 48. Kursor saya terlihat? Tahu kursor? Ini? Nah, ini misalnya zona 48. Ketika di tengah ini ada garis khatulistiwa, berarti yang bagian utara ini disebutnya zona 48 north. Gitu. Yang bagian bawahnya, yang bagian selatannya disebutnya zona 48 south. Oke? Begitupun dengan zona-zona lain. Begitupun dengan 60 zona yang lain. Yang di atas khatulistiwa disebutnya north, yang di bawahnya disebutnya south. Misalnya zona 7. Berarti kalau yang di atas khatulistiwa zona 7 north gitu. Yang di bawahnya zona 7 south. Oke? Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu? Ayo. Ada yang tanyakan dulu enggak? Tentang pembagian zona ini? Cukup, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, kita lihat. Selanjutnya, koordinat UTM di Indonesia. Kita lihat UTM di Indonesia itu zona berapa saja. Ini adalah zona UTM yang ada di Indonesia. Dari zona berapa berarti? Zona 46. 46 sampai 46 sampai 54. 6 pun sebagian ya, sampai 54 pun sebagian. Ini zona UTM yang ada di Indonesia. Titik 0 ini adalah garis khatulistiwa. Di atas titik 0 ini disebutnya yang ini nih, 46N, berarti dia 46 north disebutnya. Yang bawahnya 46S atau 46 south. Begitupun seluruhnya. Sekarang saya tanya,
Jawa Barat di zona berapa? 48 S. 48 sos, Pak. 48 S sama 49 bagian. Oke, kalau Tasik? 48. 49, Pak. Kota Tasiknya 49. Kota Tasiknya 49. Kalau kota Kabupaten Tasiknya? 48. Masalahnya kalau di Argis nggak masuk 49 Pak kabupaten. Karena kalau kota Tasik itu kan dia berada agak sebelah timur. Karena sebelah baratnya itu kabupaten, sebelah timurnya pun ada kabupaten juga, dan selatannya kabupaten. Mungkin sebagian dari kabupaten masuknya ke 48. Ada juga sebagian kabupaten lagi yang masuknya ke 49 kalau yang Tasik. Jadi mirip di tengah-tengah perpotongan seperti itu. Oke, kalau Jakarta? 48. 48. Bisa kan cara menentukan lokasi dan zonanya? Kalau melihat dari bagan ini, gampang ya. Begitupun pengaturan di GPS gitu. Ketika kalian pakai GPS, kalian tidak setting zonanya, itu bisa mengaco GPS-nya. Kalau yang pengalaman pakai handheld, itu dia harus disetting dulu, zonanya itu pakai zona berapa, kemudian WGS-nya WGS berapa, datumnya, baru nanti kalian bisa menentukan posisinya secara akurat. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu menggunakan datum WGS 84 atau WGS 1984. Mungkin nanti teman saya yang akan menjelaskan ini ya. Ada yang tanyakan dulu slide yang ini? Bisa atau belum? Insya Allah bisa, Pak. Terus ngitung meternya gimana kira-kira? Udah pernah belajar belum ngitung meternya gimana? Dari zonasi ini. Hitungnya dari itu Pak, dari garis ke garis. Gimana? Misalnya dari 96 derajat 0 menit 0 detik ke 102 derajat 0 menit 0 detik. Berapa jaraknya? Pakai meter? Iya Pak. Oke. Kita lihat cara perhitungan meternya seperti apa. Cara perhitungan koordinat UTM. Nah, kita ibaratkan ini satu zona UTM. Yang tadi kita potong menjadi satu. Yang belahan atas disebutnya north ya, yang bawahnya disebutnya south. Patokannya adalah perpotongan garis tengah yang ini. Berarti dari sini ke sini 3 derajat, dari tengah ke sini 3 derajat. Karena kan panjangnya 6 derajat. Oke. Terus ini cara menghitung untuk yang north, yang utara. Cara menghitung yang north, yang utara, patokannya itu tengah-tengah zona, ini yang saya tunjukkan yang ini, itu dia angka meternya itu 500.000. Itu patokannya. Angka tengahnya itu 500.000. Untuk X ya. X itu ya jadi nilai bujur berarti ya. Titik tengahnya itu 500.000. Ke kiri itu dia kurang dari 500.000. Ke kanan, ke sini, dia akan bertambah 500.000-nya. Oke. Itu dia nilai X atau nilai pertambahan bujurnya.
Kalau nilai pertambahan lintangnya ke atas atau notnya, itu dia di sini 0, maksimalnya 10 juta ke atas. Oke, titik di sininya 0, di atasnya 10 juta maksimalnya. Berarti ya bisa di kutub utara ya, bisa aja gitu, atau di tempat yang lain di belahan bumi utara. Begitupun di area north yang lain. Rumusnya sama seperti ini. Bentar, saya yakin ini belum connect. Tatapannya kosong semua. Belum makan, ada yang belum sholat. Ada yang tanyakan dulu nggak? Pernah belajar Kartesius? Pernah belajar matematika di sekolah? Matematika Pernah, pernah. Pak. Pernah belajar Kartesius dalam matematika? Pernah, tapi lupa Belum lagi. ingat. Kartesius. Aduh, saya ngejelasinnya gimana, sulit ya. Kartesius, kelihatan ke layar saya? Saya close dulu. Share screen-nya. Bentar ya. Sebetulnya saya paling agak kurang suka sih mengajarkan hal-hal seperti ini. Masalahnya banyak hitungan-hitungannya dan mengajarkannya susah gitu. Jadi bagaimana caranya ya? Oke. Ini Kartesius. Pernah lihat? Ada X, Y gitu. Tahu yang seperti itu? Kartesius, ya kan? Jika ini diibaratkan sebagai zona UTM, oke. Jika ini diibaratkan sebagai zona UTM, untuk northing atau untuk utara, ini satu zona ya. Yang ini satu zona. Kita patokannya nanti di tengah di sini. Titik tengah ini untuk pertambahan garis bujur itu dia nilainya 500.000. Titik tengah yang ini. Kalau dia di sini titiknya, berarti kira-kira berapa tengah-tengah nih? Antara 500.000 dan 0 di sini. 250.000. 250.000. Betul, kalau pas tengah-tengah ya. Kalau agak ke kanan yang di sini di tengah-tengahnya jadi berapa? 750.000. 750.000. Betul. Itu prinsipnya. Paham nggak? Paham, Pak. Ini zona 48 misalnya. Ya, Pak. Ini zona 48 North. Begitupun di zona 47 di sini. Di sini ada zona 47 North. Tengah-tengahnya sama dia 500.000. Oke? Jadi ini mah kayak di reset perbagian zona ini teh kembali ke 0 lagi gitu. Tengah-tengahnya 500.000, berarti kalau di tengah-tengah di sini berapa? Di situ 250.000. 250.000. Tuh, kalau di sini kayak tadi 750.000. 50.000. Yang membedakannya apa? Yang membedakan kan ini angkanya sama nih antara 60 zona. Semuanya 500.000 tengah-tengahnya. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya itu adalah
penulisan koordinatnya. Misalnya gini, yang ini penulisannya itu adalah 48N 500.000. Kalau yang ini disebutnya penulisannya itu 47N 500.000. Itu yang membedakan. Kode di awalnya. Jadi di awalnya itu disebutkan dulu zonanya. Ini zonanya 47N. Meternya 500.000. Yang ini pun sama 500.000, tapi zona awalnya adalah 48N. Jadi angkanya bisa sama, yang membedakannya itu adalah kode zonanya berapa. Bisa dipahami dulu itu? Paham, Pak. Ini baru pertambahan atau pertambahan angka ke timurnya. Sekarang pertambahan angka ke utaranya bagaimana? Tadi kan dijelaskan, kalau di sini itu 0, di bawah itu. Ya. Semakin ke atas, dia maksimalnya 10 juta. Oke? Berarti kalau dari 0 ke atas, ada di tengah-tengah titiknya, berarti berapa juta? 5 juta. 5 juta. Berarti ini angka koordinat UTM-nya adalah 48S 5 juta. 48N 5 juta. Ini untuk notingnya. N. Oke. Sekarang saya kasih soal. Ini zona 49N. Ini zona 49N. Terus saya kasih titik di sini. Di sini itu berarti dia, jika kita kasih jarak seperti ini tengah-tengahnya, itu tengah-tengah dari 500.000. Dan dia tengah-tengah juga dari 5 juta. Dari 10 juta ke atasnya, sorry. Kira-kira berapa angka koordinat UTM-nya di sini? Dia ini jaraknya tengah-tengah dari 500.000. Dan dia ini jaraknya tengah-tengah dari 10 juta. Ke 0. Jadi 49 N, Pak. Hmm, 49N. Angkanya 5 juta. 49N 5 juta sama 49N 500.000. 500.000. Yang 5 itu tengah-tengah. 200. Ya, 250. 250. Nah, kalau untuk yang 250 atau 500 yang ini di akhirnya harus ada tulisan E atau isting. Itu yang membedakan dia dan yang ke utara. Biar tidak sama. Jadi kalau yang tadi disebutkan 49N 250.000, itu di akhirnya harus disebut E, isting. Nah, ini kode yang membedakan dia dengan lintang yang atas ini. Kalau yang atasnya disebutnya tadi berapa hitungannya? 5 juta ya? 49N 5 juta. Dan 49N 250.000 E. Jadi isinya seperti ini koordinatnya. Oke, bingung ya? Kalau UTM liar bikin kita garuk-garuk kepala. Kelihatan ada yang garuk-garuk kepala, ada yang lagi
Ngapain gitu ya. Ada yang nanyakan dulu nggak? Itu baru dia menghitung yang di north. Nanti yang di south itu agak berbeda dikit. Izin bertanya, Pak. Ya. Kalau nggak pas di tengah-tengah gimana, Pak? Misalnya mepet dikit. Di tengah-tengah di mana? Ya, Pas di perpindahan ini. Perpindahan zona. misalnya di sini, Pak. Nggak di tengah-tengah ini, nggak di tengah-tengah yang ini juga. Di titik ini. Di titik, bentar, belum terlihat. Mana? Oh, yang itu. Itu berarti antara 250.000 ke 0 gitu. Antara tengah-tengah. Oh, jadi terus dibagi-bagi gitu. Ya iya, kalau angka detailnya kan nanti munculnya dari GPS. Kita iya, Pak. ukur secara manual di penggarisan kan enggak. Tapi kita nanti ukurnya pakai GPS langsung. Detailnya seperti apa. Tapi yang jelas jika kalian tahu konsep ini, ketika muncul angka dari GPS, kalian akan tahu itu di belahan bumi sebelah mana lokasinya. Gitu. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Lagi yang ditanyakan? Bapak, Ya? di garis X, tengah-tengahnya itu 500.000 atau 250.000? Di garis X? Ya. Bentar. Saya tampilkan kembali slide-nya ya. Ini bulan maksudnya? Ya. Ini 500.000 untuk istingnya. Jadi kalau ke kiri dia lebih kecil dari 500.000 sampai 0 di sini. Kalau ke kanan dia lebih besar dari 500.000, berarti sampai 10.000 maksimalnya di sini. Sampai 1 juta, sorry, maksimalnya di sini. Berarti titik potongnya teh 500.000 ya, Pak? Ya, titik potong tengahnya itu 500.000 untuk garis X, ya. Oke, kalau garis Y itu titik 0 di sininya, titik tengahnya di sini adalah 0. Maksimal ke utaranya ke atasnya adalah 10 juta gitu. Itu untuk northing. Nah, ini sekarang kita bahas south-nya. Kalau south-nya kebalikannya 10 jutanya itu di tengah di sini. Ke bawahnya sampai mentok ke bawah ke selatan itu 0 gitu. Coba bandingkan dan bedakan dengan yang north yang tadi. Kalau yang X-nya sama, di tengah-tengahnya sama 500.000. Tapi ke bawahnya pertambahannya itu dari 10 juta ke 0, bukan dari 0 ke 10 juta. Kebalik yang itunya saja. Oke, ada yang tanyakan dulu ini sebelum dilanjutkan? Pada perhitungan nanti kita pakai teodolit dan segala macam, pakainya kita koordinat yang ini, yang UTM, bukan pakai koordinat yang derajat menit detik geografis yang tadi. Kenapa? Kenapa pakainya UTM kalau yang misalnya teodolit segala macam yang tadi itu? Karena kalau UTM dia ketelitiannya sampai meter, bahkan sampai mili lah kalau bisa kita lihat. Sedangkan kalau yang derajat menit detik, detiknya itu 30 meter kan yang tadi. Setiap 1 detik dalam koordinat geografis itu adalah 30 meter. Jadi dia kedetailan informasinya akan sangat kurang kalau penggunaan pengukuran terestris. Makanya dia kalau pengukuran terestris memakainya itu adalah koordinat UTM. Gitu. Bisa membedakan antara menghitung yang north dan yang south yang ini? Bisa, Pak. Bisa. Kalau yang north dia nilai Y-nya itu 0-nya di tengah, 10 jutanya di atas.
Kalau untuk yang south, nilai Y-nya itu dia di tengahnya 10 juta, di bawahnya itu 0 gitu. Jadi kebalikannya perhitungannya. Oke? Pak, Ya? maaf, saya kurang paham sama ini angka 500.000 itu penentuannya dari mana, Pak? 500.000 itu konstantanya. Konstanta itu berarti apa maksudnya kalau konstanta? Konstanta itu ketetapan. Jadi memang perhitungan rumusnya sudah disettingnya seperti itu. Oke? Makanya di perpotongan antara zona satu dengan zona yang lain itu kadang-kadang tidak nol di sininya. Memang agak sulit. Kalau saya pernah ngobrol sama Kang Hadi yang sekarang hadir, perhitungan pemetaan terestris di perbatasan zona itu sulit. Karena dia angkanya tidak mutlak, tidak sampai ke nol. Kadang-kadang belum sampai nol udah pindah zona katanya gitu. Makanya itu butuh perhitungan yang lebih matang lagi pakai rumus-rumus yang lain. Mungkin nanti kita akan sharing ke Kang Hadi. Jadi ini kan misalnya ini zona 48, yang di sini zona 49. Terus kita ngukur di sini gitu di perbatasan zona antara 48 sama 49. Nah, di sini tuh kadang-kadang GPS yang kita pakai itu error katanya gitu. Kalau kata Kang Hadi. Karena angka nilainya itu kadang-kadang tidak sampai 0, dia sudah pindah zona. Gitu. Makanya itu butuh rumus-rumus yang lain untuk agar perhitungan tersebut bisa benar. Nanti kita ngobrol sama Kang Hadi. Ada yang tanyakan dulu ini? Aulia? Bapak? Atau ada, Pak, cukup. Bulan? Tiap satu zona ke zona yang lain tuh selisihnya 500, Pak. Buat X. Oh, 1 juta. Oke, 1 juta. Kalau kita lihat dari sini justru 1 juta ya. Setiap satu zona ini itu panjangnya 1 juta. Tengah-tengahnya kan tiap zona 500.000. Tiap zona itu tengah-tengahnya 500.000 semuanya. Untuk nilai X ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan panjang tiap zona itu nilai X-nya adalah 1 juta. Gitu. Dari titik sini paling kiri ke yang paling kanan. Itu 1 juta. Gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Kita lanjutkan ya. Nah, ini saya akan menunjukkan cara penulisan koordinat UTM-nya. Nah, sekarang saya tanya, jika penulisan UTM seperti ini itu betul apa salah? Masih bingung ya? Kalau melihat angka ini kira-kira betul apa salah? Penulisan seperti ini. Salah, Pak. Kenapa? Kalau setahu saya itu, Pak, itu ada komanya, Pak. Jadi misalkan S-nya itu 6 67 43 41 ya, berarti di belakang koma tuh ada 5 angka, Pak. Kalau nggak salah, Pak. Berarti jadi 6,74341 S. Ya, bisa itu penulisan relatifnya seperti itu. Tapi di luar itu ada lagi gak yang beda? Yang kamu rasa salah? Sekarang saya tanya, ini zonanya zona berapa? Ada yang bisa menjawab gak? Ini koordinat untuk zona berapa? Berarti kan ini penulisannya belum detail. Penulisan yang benar itu seperti ini. Selain titik koordinatnya, sebutkan juga zona UTM-nya. Ya kan? Kan angka ini tuh, angka isting, angka norting yang sama itu ini bisa ada di 60 zona loh. Di 60 zona itu angka-angka ini pasti ada. Makanya yang membedakan antara zona satu dan zona lain, itu dia harus ditulis zona UTM-nya berapa. Oh, berarti kalau zona UTM segitu, lokasinya di sini. Kalau kalian hanya fokus ke isting dan noting saja,
tanpa tahu zonanya di mana, itu semua tempat di seluruh dunia pun kadang-kadang bisa gitu. Oke, paham maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ini berarti di belahan bumi utara apa selatan? Selatan. Selatan. Selatan, Pak. Oke. Meter timur dan meter selatan atau meter east ya, timur, dan meter south atau selatan. MS itu. Kalau MM meter east. Nah, kalau tidak ada zona ininya pun kalian udah pasti tahu ini pasti di zona selatan. Tapi zona berapanya kalian belum tahu karena tidak ada angkanya di sini zonanya. Tuh. Jadi harus detail sampai penyebutan zonanya zona berapa. Oke? Ada yang tanyakan dulu? Kang Hadi masih hadir? Halo? Kang Hadi masih hadir? Pak Hadi? Hadir Pak Tio. Hadir Pak Tio melihat ini. Ya, halo, halo. Diluruskan Hadi atau ingin? Halo. Ada suaranya nggak saya? Ada. Ada, Pak. Ada, Pak. Jadi begini, kalau misalkan kita bicara tentang UTM, di situ itu tadi kan ada yang nanyain masalah itu 500.000-nya itu apa gitu kan. Menurut saya itu, bukan menurut saya, emang ketentuannya seperti itu. Mereka menyatakan bahwa 500.000 itu mereka menyebutkan bahwa itu adalah meridian sentral. Kenapa disebut meridian sentral? Karena fungsi dari UTM itu kita bergeraknya itu dalam skup yang lebih kecil, bukan dalam jangkauan yang luas ya. Misalkan kita jangkauannya itu hanya antar zona saja, maksudnya hanya dalam satu zona saja. Misalkan kalau misalkan kita berbicara seperti peta-peta yang misalkan peta Indonesia gitu kan, itu kan berarti kita nggak mungkin untuk pakai sistem proyeksi yang UTM, tapi kita pakainya yang geografis karena cakupannya luas gitu. Tapi kalau misalkan kita mencari ketelitian yang tinggi dan skupnya yang lebih kecil, maka kita harus menggunakan sistem proyeksi tersebut gitu. Nanti kan dari yang sampai sini Pak Tio jelaskan itu kan kita lihat dalam 1 detiknya itu mereka hanya bisa mencakup sampai 30 meter. Dan itu kan berupa kesalahan. Saya butuhnya itu lebih dari 30 meter, saya pengen sampai senti sampai mili. Untuk mencakup itu geografis tidak bisa. Makanya para ahli sebelumnya itu membuat seperti ini gitu kan. Jadinya ya udah kita untuk main yang lebih detail kita mainnya di konsep seperti UTM. Tapi UTM ini juga ada kelemahan. Slide-nya bisa dipindah ke pembagian zona yang di seluruh dunia nggak, Pak? Siap. Sebentar, Pak. Oke. Nah, ini mengapa disebut universal transfer mercator gitu kan? Sebenarnya universal itu kan berarti keseluruhan gitu kan. Transfer itu sebenarnya dari transversal, dan mercator itu kita bisa ininya lebih merujuknya kepada ekuator. Nah, jika ini ada sebenarnya ada kejanggalan nih di sini. Kira-kira kejanggalannya apa? Ada yang tahu nggak kejanggalannya apa di sini? Kalau misalkan nggak ada yang tahu, kita lihat untuk daerah Kutub Selatan. Nah ini ya, Kutub Selatan yang ini. Luasannya itu sangat besar gitu kan.
secara sifat dan fungsinya dari sebuah proyeksi kan ibaratnya kita menuangkan sebuah gambaran permukaan bumi ke dalam bidang datar. Tapi kalau misalkan kita melihat daerah Kutub Selatan, ternyata Kutub Selatan itu sepanjang itu dan seluas itu ya, gitu. Makanya UTM itu hanya bisa dipakai hanya pada daerah Khatulistiwa. Dan kebetulan kita emang Indonesia adanya di daerah Khatulistiwa, jadinya kita menganut sistemnya UTM. Beda cerita kalau misalkan kita posisinya ada di daerah Rusia misalkan atau apa. Daerah Rusia kita nggak bakal bisa pakai UTM karena jika daerah sana secara ini kan kita harus pasti ingatlah sistem proyeksi itu harus satu equidistant sama jarak, yang kedua konform sama bentuk, dan yang ketiga ekuivalen sama luas. Jadi gimana kita memberikan informasi ke halayak umum jika 3 parameter itu tidak terpenuhi gitu. Nah, makanya ada kan sistem proyeksi azimutal gitu kan. Azimutal atau kerucut. Terus ada tabung gitu kan, seperti itu. Karena itu berdasarkan fungsinya. Kalau misalkan kita ada di daerah kutub yang memenuhi standar sama jarak, sama luas, dan sama bentuk, hanya yang azimutal. Tapi jika kita mengaplikasikan UTM itu tidak bisa. Itu pertama kenapa ada UTM gitu kan. Nah selanjutnya tadi kan nanya apa itu 500.000 gitu. Itu adalah meridian sentralnya. Jadi setiap zona itu punya meridian sentral. 47, 48, 49. Misalkan kita punya zona, ada 5 zona, 47, 48, 49, terus 50, 51, 52. Meridian sentralnya itu sebenarnya secara konstantanya tetap sama, 500.000. Cuma posisinya kita beda-beda. Kita ada di daerah belahannya sebelah mana nih, gitu kan. Oh ternyata kita punya 49S. Meridian sentralnya itu kalau misalkan secara posisi dia itu ada di daerah Semarang. Untuk daerah 48 itu dia ada di daerah Jakarta, agak barat dikit lah. Pokoknya Sunda Kelapa atau apa gitu kan. Seperti itu. Dan itu meridian sentralnya. Jadi jika kita semakin ke barat, angkanya akan semakin kecil dari 500.000. Tapi jika semakin ke timur, angkanya akan semakin besar. Seperti itu. Nah, terus tadi kan kata Pak Tio, kenapa harus menentukan 48S, 49S, dan lain-lain? Harus ditentukan tuh nilainya. Karena jika tidak ditentukan, kita tidak tahu itu tuh zonanya sebelah mana sih? Apakah benar posisi itu tuh 48 atau 49? Nantinya kita mengidentifikasinya di daerah 49, ternyata keluarnya di 48 gitu kan. Secara posisi juga kita salah tuh kalau misalkan kayak begitu. Jadi intinya kenapa menentukan zona itu suatu hal yang penting, karena nantinya takutnya misinformasi ke depannya. Seperti itu. Pada fungsi utama dari sistem proyeksi adalah dia itu menjaga sifat-sifat seperti sama jarak, sama bentuk, dan sama luas. Intinya seperti itu. Kayak begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oh, mungkin pasti ada pertanyaan kayak begini. Loh kok kenapa kita nggak geografis aja? Kenapa sih ribet-ribet harus pakai UTM gitu kan? Karena sebenarnya geografis itu dia dibentuk berdasarkan penggambaran bumi, bentuknya seperti bola atau elips. Tapi kalau orang-orang kita menyebutnya itu adalah elips. Kalau misalkan bola itu mungkin sebenarnya tepat, tapi
ada yang lebih tepat. Jadi seperti elips. Jadi seperti telur, bahwa bentuk bumi itu seperti itu. Gitu. Dan bagaimana perhitungannya? Sebenarnya sama aja gitu kan. Kita balik lagi ke Kartesian gitu kan. Tapi notasinya itu adalah dalam bentuk derajat, menit, dan detik gitu kan. Kalau yang ini notasinya berupa satuan meter karena ini dalam satuan planar atau bidang datar. Kalau itu bentuknya ruang 3 dimensi gitu kan, jadinya notasinya itu adalah derajat. Dari mana diambil derajatnya? Bisa yang itu nggak Pak? Yang bola bumi yang ada derajatnya. Siap. Nah, yang ini. Nah, ini kan kita lihat ada yang 50 derajat atau 40 derajat. 40 derajat itu dia berarti beracuan kepada ekuator. Nah, yang 50 derajat itu dia beracuan kepada garis meridian atau garis bujur. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bentuknya secara global, bentuk ruang 3 dimensi atau apa, lebih tepatnya kita pakainya yang ini. Kalau misalkan kita cakupannya luas. Tapi kalau misalkan kita cakupannya kecil, misalkan hanya 1 unsi lah pemetaannya, kita tidak bisa memaksimalkan informasi tersebut karena ada keterbatasan untuk kedetailan. Misalkan informasinya kan yang ini kita terbatas di angka 30 meter gitu kan. Dan kita butuhnya juga lebih teliti dari itu. Ya udah, kita ininya proyeksi. Apakah ini bisa kita pakai gunakan untuk global sistem proyeksi? Tidak bisa. Kenapa? Karena pada dasarnya bumi itu setiap 58 km. 5,84 km mengalami perubahan bentuk. Jadi ada yang namanya lengkungan bumi itu terasa. Jadi setiap 5,8 ke sana, kita itu bakal mengalami penurunan jika kita hanya memandang secara kasat mata aja, itu gitu kan. Kok nggak kelihatan? Ya pada dasarnya emang bumi itu bulat, jadinya ya nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan di bidang datar itu, kita nggak bisa melakukan itu. Makanya kalau misalkan yang lebih spesifik dan ini kayak bikin jembatan kayak begitu, ya kita pakainya yang benar-benar yang teliti dong maunya gitu kan. Seperti itu gitu kan. Ya mungkin ada pertanyaan lagi lah gitu. Takut saya kurang jelas menjelaskannya. Pak Hadi, datum itu apa Pak Hadi? Yang tadi. Ya, datum itu dia sebenarnya berupa suatu ini parameter bentuk bumi. Jadi gini, sorry ya, mereka itu membentuk bumi, merepresentasikan bumi ke dalam bentuk bulat. Lalu mereka membuat model matematisnya. Model matematisnya itu berupa seperti elipsoid gitu. Nah, jika ditanya, kan ada datum WGS 84 gitu kan. Langsung udah itu ada datum NAD 8 berapa gitu. Langsung ada DGN, datum geodesi nasional tahun 95. Dan sekarang yang baru itu ada SRGI 2013, itu datum. Mereka memodelkan bumi dalam bentuk matematis. Seperti itu. Yang paling penting jika menjelaskan datum itu apa? Datum itu adalah suatu gambaran matematis bentuk bumi yang memiliki sumbu panjang dan sumbu pendek. Ya sudah, itu aja juga udah cukup. Udah menjelaskan tentang datum. Apa itu sumbu panjang? Apa itu sumbu pendek? Sumbu panjang itu
itu adalah suatu garis khayal yang membentuk dari yang melintang. Tapi kalau misalkan sumbu pendek itu jadi yang ke atas, jadi kayak yang membujur seperti itu. Dan kita konsepnya juga harus ingat ke bentuk bola atau elips gitu. Jadi mainnya itu udah bukan bukan 2 dimensi lagi. Kita udah mainnya itu udah 3 dimensi. Datum seperti itu. Makanya kan kita harus misalkan main GPS nih, datumnya harus di setting dulu. Ya berarti kita memasukkan model bentuk buminya. Modelnya mau kayak gimana? Mau model yang menurut WGS atau model yang menurut datum-datum yang lain, karena banyak kan datumnya. Jika modulnya WGS ya berarti parameternya seperti itu. Sumbu panjangnya seperti ini, sumbu pendeknya seberapa, langsung dan lain-lain banyak lah. Ada penggepengan, ada rotasi, ada episimetris gitu. Seperti itu kayaknya nggak perlu lah yang itu. Biarlah mereka yang lebih memikirkan gitu kan. Kalau yang penting kita tahu bahwa datum itu suatu bentuk bumi yang digambarkan secara matematis dan memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu panjang dan sumbu pendek. Seperti itu. Rasanya cukup sih untuk menjelaskan datum, cukup. Karena kalau misalkan yang lain, ya nggak bisa ngainin. Itu adalah penjelasan yang paling simpelnya. Gitu. Kalau misalkan pengen lebih kompleksnya, ya banyak parameter yang harus dipenuhinya. Seperti itu. Oke, turun Pak. Sih agak pusing-pusing susah sih Pak. Masalahnya begini Pak, saya juga pusing-pusing susah gitu kan, yang kayak begini tuh gitu kan. Tapi ternyata ya seperti inilah, bumi itu ya seperti ini gitu. Kita belajar tentang ilmu kebumian ya seperti ini gitu. Semuanya itu berujung kepada matematis Pak. Kayak begitu. Oke. Turun Pak Ya, Hadi. terima kasih. Kita tanya dulu ke mahasiswanya, kira-kira ada yang ditanyakan nggak gitu sebelum saya melanjutkan. Izin bertanya Pak. Enggak, Irfan. Ya, kalau misalkan zona UTM itu yang 48 dan 49 itu ada garis tengahnya, itu apakah ditulisnya 48,5 gitu Pak? Gimana? Diulangi. Itu kan di UTM kan ada zonanya kan ada 48 dan 49 misalkan yang di selatan gitu antara. Terus kalau misalkan di tengah-tengahnya gitu apakah ditulisnya 48,5 atau ditulisnya 48 atau 49 kayak gitu Pak? Ya, maksudnya begini Pak. Saya paham maksudnya. Sok, Pak Adi silakan. Maksudnya itu dia antara perpindahan zona di antara 48 dan 49. Seperti itu kan? Nah, kita bisa mengakalinya sebenarnya kita pakai koordinat geografis. Kita bisa kalau misalkan kita pakai geografis itu pasti satu kesatuan. Tapi kalau misalkan kita pakai UTM itu bakal terpisah. Tapi sebenarnya itu tuh nyatu loh Pak, gitu seperti itu. Ya memang pada aslinya, pada kenyataannya itu emang nyatu gitu. Cuma dalam penggambaran bidang planarnya mungkin kita bisa lebih merujuk kemana yang lebih dominan. Misalkan jika yang dominannya ada di 48, ya mungkin kita lebih mengambilnya ke angka 48S. Tapi jika yang lebih dominannya 49, ya kita ngambilnya di 49. Karena informasi yang banyaknya itu terdapat di angka yang dominannya itu gitu. Karena kan fungsinya kita membuat peta adalah memberikan informasi kan. Intinya seperti itu. Mungkin bisa menjawab. Oke, bisa diterima Irfan. Jadi tergantung pemetaan kita lebih dominannya ke mana. Kalau dominannya ke zona 48, ya jadi 48 yang dipakainya gitu. Tapi kalau misalnya dominannya ke 49, berarti yang dipakainya yang zona 49. Mungkin maksudnya begitu ya Pak Hadi ya? Ya, kayak itu. Jadi semuanya tergantung kebutuhan Pak.
nggak serta-merta harus gitu. Berbagai pihak juga kan karena tujuan kita melakukan itu juga gimana tujuannya seperti apa yang mau kita capainya. Oke. Itu pengalaman dalam proyeknya Pak ya, pernah ya kayak gitu Pak Adi? Pernah Pak. Sebenarnya perpindahan zona itu di Jawa Barat itu agak sulit-sulit juga karena perpindahannya itu terasa banget. Perpindahannya itu ada di sekitaran daerah Sumedang mungkin ya, daerah Garut ke bawah sama Tasik sebagian lah. Nah itu kan agak ini kok begini ya, semua kembali lagi ke tujuan gitu kan, dan kepentingannya untuk apa si data tersebut. Kalau misalkan kita datanya kita yang kita butuhkan adalah penggambaran misalkan ininya, ya sudah kita ngelihat aja, pasti kan kelihatan itu dominannya di mana sih gitu. Misalkan dominannya ada di 48 ya kita lebih mengacunya ke 48 meskipun angkanya berubah nantinya. Itu harusnya kan di akhirnya itu sekitar 1 jutaan, misalkan jadi 1.100.000 meter atau apa, itu tidak masalah sih, asalkan yang lebih dominannya itu benar gitu. Atau kita bisa membuat dua-duanya gitu kan, misalkan yang itu kita pisah deh gitu. Itu tergantung permintaan. Tapi biasanya mereka kan karena suatu hal yang secara technically dia butuhnya yang utamanya juga ini, yang ini nggak begitu diperhatikan, ya sudah gitu. Mereka hanya menerimanya seperti itu aja gitu. Jadi yang dominannya gitu. Karena itu masalah yang ada dalam pembagian zona itu real gitu. Benar-benar bikin pelik juga itu. Kalau misalkan, terutama sih kalau misalkan si orangnya itu agak kurang paham ini bagian zona Pak gitu kan, agak susah gitu kalau seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya sebelum nanti ngobrol lagi, mungkin masih ada waktu. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh produk pemetaan terestris. Jadi nanti hasil output dari pemetaan terestris itu menghasilkan apa? Oke. Ini salah satunya, ini salah satu contoh hasil pemetaan terestris menggunakan ETS ya, atau theodolite yang tadi. Jadi datanya akan seperti ini. Ini merupakan peta bidang tanah, tapi dalam bentuk digital, dimasukkan ke dalam software, itu seperti ini nanti hasil datanya. Bisa membaca ini? Liurnya. Oke, kita lanjutkan yang lain, contoh yang lain. Nah ini, dari yang tadi itu dibikin peta seperti ini nantinya. Gitu. Kalau yang tadi baru di input ke aplikasi ArcGIS-nya atau ke AutoCAD-nya, bentuknya digital seperti yang tadi. Kalau yang ini sudah di-outputkan atau sudah dihasilkan petanya. Ini contoh peta bidang tanah. Kalau kalian suka melihat di beberapa tempat itu suka ada yang lagi mengukur tanah pakai theodolite dari BPN, dari mana gitu kan, dari instansi apapun atau dari swasta, itu dia menghasilkan peta-peta seperti ini. Peta-peta kecil sih sebetulnya, tapi detail gitu. Detail itu dalam artian tingkat kesalahannya itu kecil, bisa mencapai senti atau mili. Kebayang tanah batur sasenti WG bisa jadi masalah gitu. Apalagi berbatasan dengan orang yang memang nggak bermasalah gitu. Kebayang kalau sawah pun gitu kan ngegeser si tanggulnya, si batasnya, dia pasti akan marah orang yang ada di sebelah kita. Begitupun tanah, ketika dia tanah kita petakan pakai GPS handheld, kebayang orang lain hilang tanahnya 5 meter lebarnya gitu kan, kali panjangnya sabaraha, nyamuk-amukan gitu kan. Makanya untuk pemetaan-pemetaan yang seperti ini itu memang cocoknya menggunakan yang tadi terestris, biar kesalahannya kecil. Ini contohnya seperti ini salah satunya. Kemudian ini untuk perencanaan jalan, itu dia menggunakan pemetaan terestris juga. Nanti hasil-hasilnya tuh seperti ini. Salah satunya tuh ini pembuatan jalan di mana ya? Kalau tidak salah ini di Kalimantan. Jadi penggunaan pemetaan terestris nantinya itu datanya akan digunakan oleh orang-orang teknik sipil. Oh, berarti di sini tanahnya seperti ini. Lebar jalannya sekian meter,
nanjaknya sekian derajat misalnya atau turunnya sekian derajat, maka dia butuh semennya berapa kubik, gitu kan? Maka dia butuh batunya berapa kubik, maka dia butuh aspalnya berapa kubik. Jadi ini perencanaan-perencanaan seperti ini tuh kalau dihitung secara matang, dia akan bisa dalam menentukan perencanaan ke depannya seperti apa. Atau misalnya untuk menguruk jalan ini tuh butuh tanah berapa ribu kubik gitu kan, karena kan ini tidak lurus seperti ini awalnya, tapi dia berbukit-bukit. Ketika dibikin jalan seperti ini, oh berarti butuh tanah nih, tanahnya kita butuh berapa kubik. Nah, hasil pengukuran terestris ini dia akan bisa menghasilkan rekomendasi seperti itu. Terus ini juga sama, ya ini pakai satelit ya, dikombinasikan dengan citra satelit. Di sini ada perhitungan-perhitungannya seperti daerah A, B, dan C, itu konturnya seperti apa, ada yang naik dulu, kemudian turun, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang tadi saya jelaskan, membuat sebuah jembatan, ini merupakan salah satu output dari pemetaan terestris. Kebayang membuat jembatan seperti ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jembatan itu butuh perhitungan yang sangat matang. Kenapa? Karena ketika dia meleset setengah meter, terlalu besar setengah meter, 10 cm aja salah ngitung gitu kan, si pondasi itu akan miring. Ketika pondasi miring, tanahnya labil, itu dia akan rentan untuk runtuh dan akan membahayakan orang. Intinya gitu. Jadi untuk perencanaan-perencanaan infrastruktur, kemudian yang sifatnya detail gitu, itu butuh pemetaan terestris. Yang akhir-akhirnya ya untuk lebih indahnya lagi yang seperti ini, itu adalah salah satunya ini disebutnya planning ya, planning sebuah wilayah. Di sini saya punya contohnya yaitu kampus ITB. Pemetaan ini tuh itu hasil dari pemetaan terestris. Jadi dia sangat detail, misalnya penempatan gedungnya di mana, luas gedungnya berapa meter persegi, kemudian butuh tahan terbuka hijaunya berapa meter persegi, itu akan sangat detail di sini. Nah, ini salah satu output atau produk dari pemetaan terestris gitu. Jadi yang mungkin kalian yang tertarik, yang tidak tertarik untuk menjadi guru, ya bisa mungkin ke profesi ini gitu. Tanya aja ke Pak Hadi, kira-kira benefitnya gimana Pak Hadi kalau kita kesini ke profesi ini? Lumayan ya Pak Hadi ya? Lumayan lah. Untuk bujangan lumayan. Sebenarnya semua profesi itu bukan masalah yang didapat atau penghasilan yang didapat, tapi kita bisa lebih berguna aja di profesi tersebut. Intinya kita bisa berguna bagi orang banyak juga udah untung sih kalau saya sih Pak. Tapi kalau misalkan secara materi ya mungkin ya alhamdulillah lebih dari orang-orang lah Pak. Udah gitu aja lah. Oke. Lebih dari pegawai negeri ya Pak ya? Ya bisa dibilang seperti itu gitu. Berarti memang menjanjikan ya Pak ya kalau misalnya memang lapangan kerjanya ada gitu. Jadi ya alternatif aja buat rekan-rekan yang misalnya tidak tertarik menjadi guru itu untuk mendalami hal-hal seperti ini. Mungkin seperti itu aja materi di pertemuan kali ini. Ada yang tanyakan dulu terakhir? Pak, boleh tanya Pak? Ya silakan. Balik lagi ke koordinat ya Pak, sistem koordinat. Itu kan kalau nggak salah itu ARGIS tuh makanya kan harus koordinat UTM ya kalau nggak salah Pak. Itu ada caranya nggak sih mengubah dari koordinat geografis ke UTM ataupun dari UTM ke geografis sendiri Pak? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ruli. Mangga Pak Hadi mungkin bisa dibantu. Kita lihat dulu dari ininya. Namanya itu dia transformasi koordinat ya. Ada kalau nggak salah toolnya itu di data processing tool dan dia diemnya di transformation and projection. Benar? Nah, coba cari aja di transformation projection. Maksudnya dari transformasi projection, misalkan itu dari
geografis kita mau ngerubah ke proyeksi. Nah, itu fungsinya. Ataupun dari proyeksi pindah ke geografis. Itu fungsinya kalau di ArcGIS. Dan nanti secara unit atau notasinya juga pasti berubah gitu. Tapi dia mempertahankan bentuk, mempertahankan luas, dan mempertahankan panjang. Aman. Nama toolsnya tuh itu transformation and projection, ada di data management tools kalau nggak salah. Ada di ArcGIS. Ya, ada di data management tool. Transformation projection apa gitu, pokoknya ada yang itunya deh. Kalau nggak salah yang itu dia fungsinya untuk merubah sistem koordinat dari geodetik ke ini. Itulah Pak. Iya Pak. Ada toolnya ada. Kalau mau dihitung manual juga bisa. Nanti saya kasih rumusnya kalau mau. Oke. Janganlah Pak. Kalau misalkan hitung manual bisa seharian penuh tuh dia ngerjain. Ya intinya itu. Kalau nggak salah transformation and projection ada di data management tool. Atau apa ya, saya lupa. Saya jarang pakai ArcGIS soalnya. Terima kasih Pak Adi. Fungsinya itu. Oke, mungkin itu Ruli ya. Ada lagi Ruli? Ya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak, satu lagi juga. Pemetaan terestris kan misalkan mengukur gunung, mengukur bangunan ya Pak. Kan itu pakai cara pengukuran teodolit dari hasil ukuran teodolit terus diubah ke ArcGIS, dimasukkan ke ArcGIS terus diolah ya Pak. Kan ada juga di ArcGIS itu digitasi itu Pak. Ada perbedaan nggak sih Pak hasil dari digitasi sama hasil pengukuran langsung di lapangan? Seperti itu Pak. Oke. Kalau digitasi untuk masalah Pak. Boleh saya jawab Pak? Sok, enggak Pak Adi. Kalau misalkan pengukuran di lapangan itu yang kita dapatkan itu sudut dan jarak. Tapi kalau misalkan digitasi itu dia penggabungan beberapa titik menjadi vektor yang lainnya. Misalkan ada vektor garis atau apa. Sebenarnya vektor itu kan berupa titik kan. Jadi kumpulan-kumpulan titik yang disatukan bisa menjadi vektor garis. Langsung kumpulan garis yang disatukan bisa jadi sebuah poligon. Sebenarnya pada dasarnya untuk terestris juga dia sebenarnya hanya ngambil titik. Dan ujung-ujungnya juga digitasi juga. Jadi mau pakai apapun ya sama aja gitu. Yang penting kan dia mempunyai koordinat yang mutlak, emang benar tempat itu di situ. Ini kan kita konsepnya kan secara keruangan kan ya Pak. Kalau misalkan geografi, kita belum disebut geografi Pak. Kalau misalkan itu secara nilainya nggak ada konsep keruangannya gitu. Jadi nggak ada lokasinya itu kita nggak bisa disebut geografi kan? Iya, siap Pak Adi. Kalau mendigit langsung kan itu pakai data sekunder ya Ruli ya. Bisa dari RBI, bisa dari citra satelit, bisa dari foto udara. Kita mendigitasi langsung. Nah kalau terestris kita mengambil datanya langsung gitu. Mungkin bedanya di kedetailannya saja. Jadi tingkat distorsinya sebetulnya mungkin lebih bagus atau lebih kecil itu yang terestris daripada kita mendigit langsung dari data sekunder. Tingkat kesalahannya pasti akan sangat besar kalau dari data sekunder. Gitu. Kebayang Ruli? Ya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Sedikit ada bayangan lah Pak. Meminimalisir kesalahan lah kalau di pengukuran langsung tuh. Jadi intinya kita tidak bisa mempercaya 100% terhadap data sekunder, tapi kita melakukan pengukuran langsung menggunakan teknik pemetaan terestris. Cross check aja dan bisa lebih kecil kesalahannya. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Hadi, terima kasih yang sudah bergabung. Ini juga mungkin waktunya sudah habis.
Mungkin di lain kesempatan kita bisa undang lagi beliau karena kelihatannya lagi COVID ini sepi job ya Pak Adi ya di lapangan. Jadi mungkin kedepannya tiap minggu kita bisa bergabung beliaunya ya, semoga bisa. Nah untuk pertemuan minggu depan saya punya sedikit request ya dari Pak Hadi sih yang request katanya untuk mengaplikasikan ilmu ini bagaimana jika dikasih PR aja Pak Tio ya enggak lah gitu mungkin tugas mungkin ya karena kan saya udah janji ya gak akan ngasih tugas tapi ini requestnya dari Pak Hadi nih jadi saya gak mau nolak takutnya dia minggu depan gak mau datang lagi atau di minggu-minggu yang lain tugasnya gampang oke tugasnya kalian tentukan rumah kalian tuh koordinatnya di mana berapa koordinatnya berapa koordinat rumah baik secara koordinat geografis maupun koordinat UTM. So, gimana caranya yang UTM? Kalau yang geografis di HP adalah saya rasa. Yang UTM pun di HP bisa lah. Ada aplikasinya atau pakai Google Map pun kalau nggak salah bisa langsung keluar koordinat UTM. Cari. Terus cari jaraknya ke kampus Unsil berapa? Dalam satuan kilo ya. Bisa? Masih ingat ucapan saya? Bisa, Pak. Koordinat rumah kalian secara geografis dan secara UTM, kemudian jaraknya ke kampus Unsil berapa? Itu ya. Nanti kalian tuliskan di kertas A4 diketik, nanti saya bikin form Google Classroom-nya untuk upload-nya ya. Berarti hari Kamis minggu depan sudah dikumpulkan. Oke? Tur nuhun, terima kasih. Pak Hadi juga tur nuhun, terima kasih sudah bergabung. Kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita absen dulu saja. Silahkan untuk dibuka videonya yang masih hadir, yang masih belum makan kelihatannya. Tapi mudah-mudahan bisa materinya ya. Mudah-mudahan bisa tercerna lah walaupun sedikit. Ya kalaupun pusing ya saya bersyukur berarti kalian udah mau pikir gitu ya. Kalau tidak pusing sama sekali itu yang menjadi keanehan justru. Oke? Silakan buka dulu. Tadi siapa yang screenshot di grup? Boleh silakan sekarang bantu lagi untuk men-screen lagi. Video saya ke disable Pak sama host Pak. Ah, disable. You cannot start your video because the host disable it. Oh, apa lah? Halo, masih hadir? Hadir Pak. Sauki yang barusan tuh ya? Iya Pak. Bisa nggak? Ada Pak, ada Pak. Oke. Pencet mungkin tadi. Tadi siapa yang nge-screenshot? Silakan screenshot dulu. Tadi saya Pak, tapi sekarang pindah ke HP. Soalnya itu mati lampu, laptopnya harus dicolok. Harus dicolokkan. Oke, nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hadi.